Bab 1091, Fientin. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ratusan belenggu, ratusan orang yang jatuh akan langsung mencabut rantai besi di tangan mereka. Selama mereka menjebak pria Xingyi, pihak lain akan mati. Namun, kekuatan Fientin telah melampaui imajinasi Ye Xuan dan jatuh. Pria Xingyi ini mengepalkan tangannya, dan juga melancarkan dua pukulan. Kombinasi kekuatan yang membuat marah dan Fientin langsung menghancurkan kedua hantu itu. Tidak hanya itu, rantai gas sejati yang telah dilempar keluar semuanya terguncang oleh kekuatan pria Fientin. Hei, kamu agak toleran. Jika kamu tidak ingin membunuh Ordo, aku ingin menarikmu ke atas. Mulut pria Xingyi sedikit miring. Ye Xuan dan kualifikasi jatuhnya bagus, dan telah mencapai puncak 3 kesulitan tertinggi. Tetapi saya khawatir tidak semudah itu untuk berurusan dengan seorang Fientin. Sekarang, Ye Xuan dan wajah yang jatuh akhirnya berubah. Mereka tahu kekuatan Fientin, tetapi mereka sangat kuat. Kekuatan Fientin mencakup semuanya. Bahkan jika Ye Xuan dapat menggunakan Wan Jian untuk kembali ke sekte, semua pedang gempa akan terguncang oleh kekuatan Fientin. Oke, aku masih punya sesuatu, kamu di jalan. Pria Xingyi bergumam. Saat berikutnya, Ye Xuan dan Luo Lin merasakan ketertarikan yang kuat, langsung memaksa mereka untuk terbang ke arah pria Xingyi. Kekuatan Fientin setara dengan fakta bahwa Ye Xuan menggabungkan ruang ganda kehendak kaisar dalam dewa virtual kaisar, tetapi itu berkali-kali lebih kuat daripada ruang ganda. Pria Xingyi ini ingin menyetubuhi Ye Xuan dan jatuh, lalu dua tembakan. Tidak bisa menahan, wajah Ye Xuan muram, dan dia siap untuk membuka kekosongan dan kemudian mengebornya. Namun, pria Xingyi ini jelas-jelas meremehkan mereka, pukulan terakhir ini mungkin tersedia. Ayo jatuh. Ye Xuan buru-buru berteriak dalam benaknya. Mengerti, jatuh dengan segera, karena dia tertarik dengan masa lalu, mengapa tidak menggunakannya. Pria Xingyi masih tersenyum, tetapi saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba berhenti. Dia melihat rambut yang jatuh tiba-tiba berubah menjadi kemasan, dan kakinya bergantian dengan cepat di darat. Oke, mata pria Xingyi melebar. Pada saat ini, jatuhnya telah langsung berubah menjadi kilatan emas, dan langsung melewati tubuhnya. Oh, suara renyah menyebar, kepala pria Xingyi terlempar langsung, dan kekuatan Fientin yang diterapkan pada Ye Xuan juga menghilang seketika. Kering cantik, Ye Xuan memikirkannya dan menatap kepala pria Xingyi itu dan tidak bisa tidak mengaguminya. Secara harfiah, ini juga merupakan ide yang besar. Kematian pria Xingyi ini karena makna umumnya. Jika dia berkomitmen penuh, meskipun dia mungkin tidak dapat membunuh Ye Xuan dan jatuh, tetapi tidak akan mati. Rubah yang jatuh itu melesat lebih cepat daripada Ye Xuan, dan dengan daya tarik Fientin, kecepatannya berlipat ganda, sehingga bisa berhasil. Saya khawatir, pria Xingyi ini tidak akan berpikir bahwa dia akan mati di tempat hantu ini. Tanah orang mati bukanlah tempat yang baik untuk tidur. Karena mata kematian telah menghilang, pria Xingyi ini tidak akan dibangkitkan. Melihat tubuh pria Xingyi ini, dia berkata dengan dingin dan tidak puas, orang-orang yang paling membenci memandang rendah saya, sekarang saya sudah mati. Kali ini, Ye Xuan dikalahkan oleh jatuhnya, tetapi untuk membunuh pria Xingyi, jatuhnya dan berubah menjadi sekali. Anda tahu, setiap kali Anda jatuh, Anda harus mengonsumsi setidaknya 1 rambut ekor emas, dan sekarang rambut ekor emas itu semakin berkurang. Orang kuat Fientin itu sangat kuat, dia hanya situasi yang cocok untuk semua orang. Jika itu ganda, aku khawatir itu bisa membunuh kita secara langsung. Ye Xuan merasakan hawa dingin di hatinya. Tetapi dia tidak khawatir, karena selama dia menerobos ke Fientin dan membangun jiwa, maka membunuh pria Xingyi ini semudah membunuh seekor ayam. Jatuhnya memakan rambut ekor emas dan membunuhnya, berharap tidak mengecewakanku. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian dia dengan cepat berjalan mendekat dan mengambil cincin Xinghua dan tubuh pria Xingyi. Pria Xingyi ini sangat bangga. Tugas membersihkan semua makhluk di tanah orang mati sangat mudah baginya, jadi dia tidak harus meninggalkan barang-barang di 8 keluarga besar. Hasilnya, itu lebih murah. Setelah Ye Xuan menjelajahi masa lalu, dia tidak bisa menahan tawa. Cincin Qiankun pria Xingyi ini memiliki banyak harta. Yang terpenting adalah ada 7 jenis harta surga dan bumi yang dibutuhkan Ye Xuan. Haha, untung besar, gerutu Ye Xuan dalam hati.
Kemudian dia mendengar suara sistem. Hei, tuan rumah telah selamat dari bencana dan membangun tempat yang penuh jiwa. Saat ini merupakan vitalitas bagi Vientiane. Ye Xuan hanya merasakan bahwa kebugaran fisiknya telah meningkat pesat. Tubuhnya setidaknya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ada benda hitam di dantian. Ini adalah jiwa. Di dunia jiwa, semuanya adalah air hitam. Ini adalah air jiwa. Semakin banyak air jiwa, semakin kuat jiwanya. Tidak hanya itu, tetapi Ye Xuan juga memiliki jenis energi baru, kekuatan Vientiane. Pada saat ini, dengan pikiran Ye Xuan yang bergerak, kekuatan Vientiane muncul dan membungkus situs sepanjang 100 meter di sekelilingnya. Ledakan, bumi bergetar hebat, lalu tanah di kaki Ye Xuan terbelah dan terangkat dengan cepat. Ya, sambil jatuh dan makan, aku berbalik dan mendapati bahwa Ye Xuan menggunakan kekuatan Vientiane untuk mengangkat sebidang tanah, seperti pulau terapung, dan mereka berdua menginjak pulau terapung itu. Apakah ini kekuatan Vientiane? Jika daya tembaknya terbuka penuh, aku khawatir aku bisa mengangkat seluruh hantu dan dewa dan melemparkannya ke langit. Mata Ye Xuan berbinar. Ketika dia dalam dilema, dia bebas terbang, tetapi tidak mungkin mengangkat sebuah pulau. Sebelum dia mendengar bahwa ada orang kuat Vientiane yang memindahkan pulau itu, dia merasa luar biasa saat itu, dan sekarang dia juga memiliki kemampuan seperti itu. Namun, kekuatan Vientiane-nya tidak cukup, dia hanya bisa memindahkan pulau-pulau kecil. Sekarang kekuatan Ye Xuan telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dibandingkan dengan setengah menit yang lalu. Jika pria Xingyi ini dibangkitkan, mata Ye Xuan yang membara mungkin membuatnya kesakitan dan bahkan mengendalikan pihak lain. Bagaimanapun, Ye Xuan sekarang telah membangun altar jiwa, dan kekuatan mentalnya telah meningkat pesat. Sangat normal untuk memiliki efek seperti itu. Ayo jatuh, harta surgawi yang membangun jiwa bumi ini diberikan kepadamu. Ye Xuan langsung kehilangan hal-hal yang telah meningkatkan jiwa. Terima kasih, Guru, dengan ini, aku bisa menerobos dalam 2 hari. Jatuh dan buru-buru tertawa. Membangun altar jiwa adalah salah satu hal terpenting di Vientiane. Membangun 2 altar jiwa adalah dualitas Vientiane. Oleh karena itu, di alam ini, sangat penting untuk meningkatkan jiwa. Namun, saat ini, alis Ye Xuan tiba-tiba terangkat, dan dia sepertinya menemukan kekuatan baru. Benar, setelah menerobos ke Vientiane, akan ada hal lain yang disebut pengetahuan spiritual. Ye Xuan tiba-tiba teringat hal ini. Spiritualitas mirip dengan mata persepsi, tetapi jaraknya jauh lebih kecil dari mata persepsi, hanya sepertiga. Yang membuat Ye Xuan bersyukur adalah bahwa pengetahuan spiritualnya dapat ditumpangkan pada mata persepsi. Singkatnya, persepsinya terhadap mata telah meningkat sepertiga. Tidak hanya itu, tetapi pengetahuan itu juga dapat dilihat secara internal, dan luka-luka dalam diri Anda dan orang lain dapat terlihat. Efeknya bagus, tetapi penglihatan internalnya sendiri untuk Ye Xuan adalah keterampilan iga ayam. Kemudian, Ye Xuan mulai memeriksa hal-hal lain di kelas Qian Kun pria Xingyi. Pria Xingyi ini juga akan memiliki kekuatan gaib, tetapi dia langsung terbunuh oleh jatuh. Kekuatan magis ini disebut metode pedang Tianxin. Ya, hari ini pedang itu adalah serangan setengah jiwa. Itu akan meningkatkan kekuatan jiwa dan meningkatkan kekuatan serangannya. Jika Anda menambahkan kekuatan Vientiane, kekuatannya tidak lemah. Ye Xuan mengangguk dengan puas. Dia tidak dapat memainkan kekuatan sihir yang sebenarnya karena dia tidak memiliki kekuatan Vientiane. Sekarang dia memiliki kekuatan Vientiane, jika dia menggunakan tangan naga, dia mungkin dapat menyerang musuh secara langsung. Hei, tuan rumah mempelajari pedang surga. Sistem meminta, sihir, tidak ada kemahiran sama sekali, jadi Ye Xuan tidak perlu menghabiskan waktu untuk berlatih, ini tidak buruk. Ayo jatuh, cari tempat untuk menerobos, aku akan terus berjalan-jalan. Setelah Ye Xuan selesai, dia meninggalkan avatar langsung di sini, dan dewa langsung pergi. Dengan kekuatan Vientiane, dia langsung mengangkat tanah ke langit, dan tanah dapat langsung berada di atas, dan sisa tempat itu ditemukan. Adapun Dewa Ye Xuan, itu secara langsung diberkati dengan kekuatan Vientiane, dan itu adalah embusan angin. Setelah mengatakan itu, 8 keluarga besar telah mengeluarkan perintah untuk semua makhluk di tanah pembunuhan, jadi seharusnya ada beberapa master 8 keluarga yang telah memasuki tanah orang mati. Sangat disayangkan bahwa ketika orang-orang Xingyi bermain melawan satu sama lain, Ye Xuan hanya seorang martir.
Jika itu adalah Vientiane, dia bisa langsung mengendalikan orang Xing Yi dan kemudian menanyakan berita spesifik. Namun, ini tidak masalah. Jika dia memiliki pengetahuan spiritual, dia akan menemukannya selangkah lebih maju dari yang lain. Sepanjang jalan, Ye Xuan tidak perlu mengambil gambar lagi, dan langsung menggunakan kekuatan Vientiane untuk menghancurkan orang mati yang berjalan di sekitarnya. Kekuatan Vientiane, sumbernya tidak ada habisnya, saya ingin menggunakannya. Pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan Vientiane ini terkait dengan jumlah jiwa dan kekuatan jiwa. Dalam sistem menelan super, ada banyak hal untuk meningkatkan jiwa, jadi Ye Xuan langsung mengonsumsi kristalisasi super fagosit. Kekuatan jiwa telah meningkat setengahnya. Vientiane, bahkan jika hanya ada 1 jiwa, tetapi selama itu cukup kuat, itu bisa bernilai 2 jiwa. Ye Xuan terbang sambil berpikir. Tepat saat dia memikirkannya, pengetahuan spiritual di luar mata persepsi tiba-tiba merasakan napas yang kuat. Vientiane, haha, akhirnya menemukannya. Ye Xuan tertawa dalam hatinya. Orang kuat Vientiane pasti berasal dari 8 keluarga besar. Benar saja, ketika Ye Xuan meninggal, dia menemukan bahwa dia adalah yang terkuat dari keluarga Zhou di 8 keluarga besar. Orang kuat dari keluarga Zhou juga menemukannya bersama dengan pendekatan Ye Xuan. Bagaimana mungkin? Ternyata itu Vientiane. Zhou Jiaqiang terkejut. Bukankah itu berarti ada beberapa makhluk mati di Vientiane di tanah orang mati? Bagaimana mungkin ada manusia? Namun, dia melihat Ye Xuan muncul ke depan, jadi itu bukan omong kosong, tembakan langsung. Hei, Vientiane itu besar. Ye Xuan dingin dan berkilauan, dan Zhou Jiaqiang menghangatkan hati dan tidak bahagia. Pada saat yang sama, telapak tangan besar muncul langsung, memegang Zhou Jiaqiang di tangannya. Jika itu adalah kekuatan jiwa, Ye Xuan bahkan lebih kuat dari Tuan Minggu ini. Kekuatan apa yang dimiliki orang kuat muda seperti itu? Orang kuat minggu ini tidak dapat mengetahuinya, tetapi saat berikutnya, kepalanya tersengat. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem berbunyi dalam pikiran Ye Xuan. Dalam kasus level yang sama, dan kekuatan jiwa melebihi sisi lain, mata Ye Xuan dapat dengan mudah mengendalikannya. Hanya tangan naga, coba saja kekuatannya. Ye Xuan merasa bahwa selama menggunakan mata yang cemerlang, dan kemudian menggunakan tangan naga emas untuk mencubit, tulang-tulang pihak lain mungkin akan dicubit menjadi bubuk. Siapa namamu? Ye Xuan mendekat dan bertanya. Zhou Kai. Zhou Jiaqiang menjawab. Berapa banyak orang kuat yang telah kamu kirim ke 8 keluarga besarmu? Ye Xuan bertanya lagi. Zhou Kai menjawab tanpa sadar, 4 keluargaku dari Wu Zhengwang dekat dengan tanah orang mati, jadi keempat keluarga kami mengirim 5 Vientiane untuk disembah. 4 keluarga besar dari 8 keluarga besar, masing-masing keluarga dari 5 persembahan Vientiane. Setelah mendengarkannya, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya. Jadi, totalnya 20 guru Vientiane datang. Bagaimana dengan 8 keluarga besarmu? Ye Xuan bertanya. Setiap keluarga memiliki ratusan master Vientiane. Di antara mereka, keluarga-keluargaku adalah 3 kali lipat di Vientiane. Selain itu, ada 2 kekuatan 3 dimensi di Vientiane. Zhou Kai langsung melaporkan rahasia keluarga. Fondasi sebuah keluarga, tetapi tidak dapat dibagikan, tetapi Zhou Kai dikendalikan oleh Ye Xuan, jadi dia melakukan segalanya, selama dia tahu. Ratusan master Vientiane, Zhou Jia memiliki 3 kali lipat di Vientiane, dan itu tidak lemah. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia juga memikirkan nama keluarga minggu ini. Minggu ini berarti bahwa Zhou Kai adalah penduduk asli Zhou, dan adalah normal untuk mengetahui rahasia ini. Namun, yang ingin ditanyakan Ye Xuan bukanlah kekuatan dari 8 keluarga besar, tetapi hal-hal lain. 8 keluargamu tampaknya mengendalikan susunan transmisi lintas batas. Bagaimana mereka bisa digunakan? Ye Xuan bertanya lagi. Ya, tetapi susunan transmisi lintas batas ini telah diblokir. Setiap kali Anda menggunakannya, Anda perlu mengonsumsi banyak spar jiwa kelas 1, dan Anda harus mendapatkan persetujuan dari 4 keluarga besar. Hanya 4 dari susunan transmisi lintas batas yang diperoleh. Kuncinya dapat dibuka. Zhou Kai menjawab dengan jujur. 1 spar jiwa tingkat, 4 kunci susunan transfer. Mata Ye Xuan menyipit dan mengambil 3 potret dari ruang melahap. Dia berkata, apakah Anda pernah melihat ketiga orang ini? Mereka mungkin telah menggunakan susunan transmisi setahun yang lalu.
Zhou Kai melihat dengan saksama, tetapi menemukan potret di wajah, jadi dia menggelengkan kepalanya. Saya belum melihatnya, tetapi saya ingat terakhir kali saya menggunakan transmisi lintas batas ke Tanah Suci Twilight, tampaknya dalam 2 tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin 2 tahun lalu? Seru Ye Xuan. Dinasti Song dan pemerintahan Song hanya diambil selama 1 tahun. Bagaimana bisa pergi 2 tahun lalu? Tidak, penggunaan transmisi lintas batas ini ke Tanah Suci Twilight pasti bukan leluhur Yin dan Yang. Apakah kamu yakin menggunakan susunan transmisi lintas batas 2 tahun lalu? Ye Xuan bertanya dengan nada skeptis. Tidak yakin, mungkin digunakan di antara, aku tidak tahu. Zhou Kai menggelengkan kepalanya. Mungkin ada 2 kasus dengan susunan transmisi lintas batas ini. Pertama, leluhur Yin dan Yang meninggalkan susunan transfer dengan dinasti Song dan pemerintahan Song, tetapi Zhou Kai tidak tahu. Kedua, leluhur Yin dan Yang tidak pergi dari susunan transmisi lintas batas ini. Bagaimanapun, meskipun susunan transmisi lintas batas ini dapat ditransmisikan ke Tanah Suci Twilight, lokasinya akan berbeda dari susunan transmisi lainnya, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Mungkin, leluhur Yin dan Yang tidak mengambil susunan transmisi lintas batas ini, karena susunan transmisi lintas batas dari 8 keluarga besar ini jauh dari tempat suci Yin dan Yang, jadi mereka pergi ke susunan transmisi lintas batas lainnya. Lubang, aku harap minggu ini, Kai tidak akan tahu, atau aku harus memulai penyelidikan lagi. Ye Xuan berteriak dalam hatinya. Sekarang, pertanyaannya sudah diajukan, jadi dia langsung mengambil cincin Zhou Kai untuk mengambilnya. Sayang sekali tidak banyak yang ada di cincin Qiang minggu ini. Apakah kamu punya keluarga seperti Bon-Bon di 8 keluarga besarmu? Ye Xuan bertanya lagi. Sangat mudah bagi orang-orang hantu dan hantu untuk saling menyampaikan informasi. Tidak, tanah orang mati penuh dengan kematian, jadi pesan tulang sangat cepat. Aku tidak punya hal seperti itu di 8 keluarga besarku. Kami dulu punya perintah sangat awal, selama tanah orang mati berubah. Untuk bergabung untuk melenyapkannya, perintah itu tidak dikeluarkan dari Zhou. Zhou Kai menggelengkan kepalanya. Ye Xuan benar-benar ingin menamparkan minggu ini, tetapi yang terakhir benar. Tanah orang mati telah terbentuk selama lebih dari 1000 tahun, dan gas kematian sangat besar. Jika pendatang tidak tinggi, sangat mudah untuk melahirkan iblis, dan bahkan terbakar. Ketika mata kematian terakhir muncul, itu memicu kematian seluruh tanah orang mati. Jika muncul di tempat lain, paling-paling, orang mati dan orang mati di daerah itu. Lupakan saja, kamu terus lakukan milikmu, tulang-tulang ini akan membuatmu mengumpulkan. Jika kamu bertemu 8 keluarga lainnya, segera gunakan tulang-tulang itu untuk mengirimiku pesan. Ye Xuan menyerahkan cincin Qiankun dan ordo tulang putih kepada Zhou Kai. Jika yang terakhir menemukan teman, dia bisa langsung memberitahu Ye Xuan. Minggu ini, Kai mengatakan bahwa titik baiknya adalah waktu senggang, bagian yang sulit adalah mata-mata. Namun, dia telah dikendalikan oleh Ye Xuan, perintah Ye Xuan, dia harus mendengarkan. Kemudian, Ye Xuan pergi langsung. Dengan kekuatan Vientiane, dia cukup cepat untuk meledak. Dalam perjalanan mencari 8 kekuatan keluarga yang kuat, dia terus-menerus membunuh orang-orang yang berjalan mati. Hei, Wan Jian diturunkan ke akhir. Akhirnya, Wan Jiangwei dapat digunakan lagi. Ketika 9 dewa dalam kesulitan, Ye Xuan tidak dapat mengalahkan pria Xing Yi bahkan jika dia menggunakan pedang untuk kembali ke sekte. Namun, sekarang Ye Xuan sendiri telah menerobos ke Vientiane. Jika dia menggunakan pedang untuk kembali ke sekte, di bawah restu Vientiane, kekuatannya akan dipaksa untuk meledak. Bagaimanapun, ketika Ye Xuan menerobos ke Vientiane, Megatron sudah merupakan terobosan. Megatron saat ini disebut Tongtian. Sangat disayangkan bahwa Wan Jian dapat digunakan sekali dalam 3 hari, jika tidak maka akan terbalik. Segera, butuh setengah hari lagi. Tuan muda, saya berhasil menerobos. Ada berita dari musim gugur. Lihat itu. Ye Xuan mengangguk, tetapi avatarnya jatuh di sampingnya, dan dia secara alami akan tahu. Sekarang, mereka dapat menemukan seseorang dengan cara bercabang 2. Namun, untuk mencegah kecelakaan, avatarnya menerobos kekosongan dan kembali ke Feng Shui Mountain Villa. Ada terlalu banyak 24 orang kuat Vientiane. Faktanya, selama 10, Anda dapat berlari melewati tanah orang mati dan membunuh semua makhluk. Sedangkan untuk orang lain,
perlu untuk berkeliling tanah orang mati. Feng Shui Mountain Villa berjarak beberapa hari dari tanah orang mati, tetapi ini untuk orang kuat yang bekerja keras. Jika Anda membiarkan Zhou Kai bergegas, Anda dapat tiba dalam 2 jam. Namun, Gunung Salju Wanshui di belakang Feng Shui Mountain Villa memiliki sejumlah besar hantu yang ditempatkan. Jika ada orang-orang dari 8 keluarga besar, itu mungkin berbahaya. Bahkan jika semua hantu dan leluhur bertambah, saya khawatir mereka tidak akan dapat mengalahkan seorang master dari 8 keluarga besar. Oleh karena itu, Yesuan mengirim dan duduk untuk duduk. Namun, Avatar dan jatuhnya baru saja kembali, itu untuk menemukan 2 atmosfer yang kuat. Orang-orang dari 8 keluarga besar. Wajah Yesuan tenggelam, dia tidak menyangka bahwa kali ini tepat. Ketika dia kembali, dia merasakan orang-orang dari 8 keluarga besar, dan dia masih 2. Pada titik ini, napas ini dengan cepat mendekati Feng Shui Mountain Villa. Tuan muda, apakah kedua orang ini diserahkan kepadaku? Tiba-tiba, mereka tertawa. Dia dapat membunuh pria Xing Yi di alam 9 dewa. Sekarang dia telah menerobos ke Vientiane dan memiliki kekuatan Vientiane. Tidak akan ada masalah dengan penurunan selusin. Oke, tapi jangan membunuh. Avatar Yesuan mengangguk langsung. Pada saat suaranya jatuh, terjadilah ledakan dahsyat dari langit. Hantu dan dewa, kalian bersembunyi di sini, dan kalian akan segera mati. Jika orang itu belum datang, suara itu akan datang lebih dulu. Suara tua ini membuat para dewa hantu dan orang-orang di Gunung Feng Shui ketakutan. Namun, saat ini, Vol sudah menyapa secara langsung. Gadis kecil, tidak ada apa-apa di tempatmu, bermain saja. Setelah seorang lelaki tua melihat gadis rubah itu, dia kembali berteriak dengan keras. Misinya adalah untuk menghancurkan semua makhluk yang terlihat di tanah orang mati, termasuk manusia. Namun selama tanah orang mati itu keluar, hanya makhluk mati yang bisa dibunuh, seperti hantu dan mayat. Oh, jangan biarkan itu. Vol jatuh dan bersumpah. Hanya ketika dia takut akan intimidasi orang-orang di pegunungan yang tertutup salju, jadi itu menyatu, sehingga lelaki tua dan orang-orang setengah baya di sekitarnya tidak menemukan bahwa dia adalah seorang Vientiane. Namun, saat napasnya menyebar, wajah orang-orang tua dan setengah baya itu sangat berubah. Vientiane, orang tua dari keluarga Wu terkejut. Dia tidak mengerti, kapan dia muncul dengan seorang guru Vientiane yang begitu muda. Selain itu, kejatuhannya masih sangat muda, dan itu masih rubah. Saya tidak menunggu pihak lain untuk bertanya, tetapi pendaratannya langsung. Kekuatan Vientiane, tangan giok ganas yang jatuh menangkap kekosongan, dan kemudian ada 2 kekuatan yang menyelimuti lelaki tua dan setengah baya itu. Apa? Kedua pria itu membelalakkan mata mereka. Saat berikutnya, mereka relatif dan tidak bisa menahan diri. Hei, orang tua dan pria setengah baya itu bertabrakan berhadapan, mereka sudah tercengang, hal-hal seperti itu, mereka telah hidup untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Oke, adegan ini, bahkan Yesuan tidak berpikir. Kekuatan Vientiane yang jatuh begitu kuat. Kekuatan Vientiane dipengaruhi oleh kekuatan jiwa, kekuatan Vientiane yang jatuh secara langsung melampaui para guru dari 28 keluarga ini, sehingga mereka dapat bermain satu sama lain. Meski begitu, kekuatan jiwa yang jatuh itu mungkin jauh lebih tinggi daripada Yesuan. Yesuan memperkirakan bahwa jika dia ingin mendapatkannya, dia mungkin tidak dapat menahannya. Hei, sambil menggunakan kekuatan Vientiane, aku tertawa. Orang-orang kuat dari Dewa Hantu dan orang-orang dari Feng Shui Mountain Villa sedang menonton. Siapa mereka berdua? Tuan dari 8 keluarga besar. Mengerikan sekali dipermainkan di antara telapak tangan. Kau tahu, itu hanya masalah beberapa bulan yang lalu. Hanya saja sulit untuk sampai ke lembah Wanhua. Sekarang, itu sudah berkembang. Sampai-sampai mereka tidak berani menyebutkannya. Tuan muda, ayolah. Pada saat ini, yang jatuh tiba-tiba menoleh dan menertawakan Yesuan. Wen Yan, Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung melawan kekuatan Vientiane yang jatuh. 2 orang yang tidak bisa bergerak dapat memainkan mata kendali. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Kedua sistem itu mendorong suara, dan kedua pria itu langsung berteriak pada pelayan Yesuan. Meskipun jatuhnya juga dapat memikat kedua orang ini, tetapi pesonanya agak kurang. Jika orang yang terpesona sudah mati, jatuhnya tidak diberitahu. Dan mata kendali Yesuan,
selama orang yang dikendalikan sudah mati, dia akan tahu. Saat ini, Yesuan sedang menjarah masa lalu, dan mengambil belenggu kedua orang itu, tetapi sayangnya, tidak banyak yang ada di dalam, tetapi masih ada sesuatu untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Sepertinya desa pegunungan yang tertutup salju ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dan para dewa hantu harus pergi dari sini. Mata Yesuan melirik, dan segera berbalik dan kembali. Sungai hantu dan manusia lainnya, kalian adalah para pendahulu, dan sekarang tanah orang mati telah berubah. 8 keluarga telah memerintahkan untuk menghancurkan semua makhluk mati. Jika kau di sini lagi, aku khawatir akan ada masalah besar. Tidak ada kekuatan manusia di dalam dewa hantu di dewa hantu. Kekuatan bertarungnya tidak cukup. Jika ditemui oleh orang-orang dari 8 keluarga besar, diperkirakan akan membunuh pintu. Kekuatan Yesuan cukup untuk melawan tuan dari 8 keluarga besar, tetapi dia tidak bisa selalu duduk di kota ini, oleh karena itu, para dewa hantu harus dipindahkan. Oh, benarkah? Apakah kau akan pergi? Leluhur dewa hantu menghela nafas. Dia sendiri adalah hantu. Itu bukan lagi manusia, tetapi dia tumbuh di tanah orang mati. Dia akhirnya membangun para dewa hantu, tetapi dia tidak berharap untuk meninggalkan tempat ini di mana dia tinggal selama ribuan tahun. Agak tidak rela, saudara-saudara Yesiao, kami telah memutuskan bahwa kami dapat pergi ke benua batu darah terpencil untuk bertahan hidup. Seorang leluhur hantu berkata, bagaimana dengan benua batu darah? Yesuan melihat sekilas. Benua batu darah juga merupakan kampung halamannya, dan juga merupakan kampung halaman yang terpencil. Jika para dewa hantu berada di masa lalu, mereka pasti akan dapat mendominasi. Meskipun dikatakan bahwa dunia batu darah sangat buruk sehingga sangat menyakitkan, selama dibawa dengan bahan-bahan alami berkualitas tinggi, itu akan beberapa kali lebih kuat daripada lembah Wanhua. Baiklah, jika demikian, pergilah ke benua batu darah. Yesuan mengangguk langsung dan setuju. Ada juga avatar kedua di benua batu darah, serta makhluk surgawi yang memberinya berita leluhur Yin dan Yang. 8 keluarga besar tidak akan dapat melacak benua batu darah ke daratan tingkat rendah. Karena sudah diputuskan, maka Yesuan akan membantu mereka sekali dan secara pribadi bergegas ke pintu masuk benua batu darah. Dalam waktu 1 jam, dia datang ke pintu masuk rahasia tanah suci Penglai hari itu. Pintu masuk rahasia ini sebenarnya adalah susunan transmisi lintas batas. Secara kebetulan, murid Sekte Yandarah yang membawa Yesuan ke tanah suci Penglai pada hari itu tepat. Sekte Batu Darah ini adalah alam dengan tingkat kesulitan fisik yang rendah, tetapi ia memiliki prestise yang sangat baik di benua batu berdarah, dan telah menerima ratusan istri dan kesedihan. Pada saat ini, murid Sekte Batu Darah tampaknya membawa seseorang dari daratan Batu Darah menunggu pemindahan Sekte Batu Darah. Setelah dia melihat Yesuan, Yesuan merasa kagum. Lihat, aku telah melihat Ye Senior. Sekte Batu Darah buru-buru menyapa. Yesuan, bagaimana dia bisa lupa? Bagaimanapun, pada hari itu, dia mengirim Yesuan dan mendarat di tanah suci Penglai. Setelah Yesuan membuat batu berdarah besar, dan bergabung dengan Snow Mountain Villa, Yesuan menjadi idolanya. Baiklah, aku ingin membawa beberapa orang kembali ke benua batu berdarah. Yesuan mengangguk tanpa suara dan mengambil sepotong Tian Cai Bao dari ruang fagositik dan kehilangannya. Sepotong harta surga dan bumi ini, pendapatannya terlalu rendah, tetapi bagi murid Sekte Batu Darah ini, itu disebut jimat. Selama pemurnian selesai, tidak masalah untuk menerobos ke dewa. Tidak masalah, terima kasih atas para pendahulumu. Sekte Batu Darah ini dengan senang hati membuka bunga itu, meskipun dia tidak tahu apa nama harta karun Tiandi ini, tetapi benda ini berasal dari tangan Yesuan, tentu saja sangat berharga. Kemudian, Yesuan tidak berbicara omong kosong, dan langsung menghancurkan kehampaan. Hanya dalam 10 detik, inilah ribuan napas yang telah muncul ke permukaan. Sekte Batu Darah ini melirik, hampir membuat kencing ketakutan, dan ada begitu banyak hantu. Namun, dia masih mengenali salah satu tokoh, yaitu, pergi ke daratan Batu Darah untuk nongkrong, dan bertemu dengan sesepuh hantu samar, tetapi sekarang sesepuh dewa hantu ini sudah menjadi leluhur hantu. Para pendahulu sungai hantu, maka avatarku di benua Batu Darah akan datang untuk menemuimu. Yesuan berbalik dan berkata kepada sungai hantu. Terbagi, ketika sungai hantu dan yang lainnya mendengarkan, itu juga canggung. Yesuan memiliki avatar, mereka tahu,
tetapi saya tidak berharap Yesuan memiliki avatar di benua batu darah, yang sulit untuk meledak. Mereka tidak bertanya terlalu banyak. Setelah memegang tinju melawan Yesuan, mereka mulai memasuki benua batu darah. Saudari yang terpencil, aku akan pergi kepadamu nanti ketika aku punya waktu. Jatuh ke isyarat samar, senyum samar, segera mengikuti pasukan besar. Segera, para dewa hantu semua memasuki benua batu darah, dan avatar Yesuan telah lama menunggu di sana. Setelah mereka semua pergi, Yesuan juga bertanya kepada murid berdarah-darah, apakah ada master lain di benua batu dewa. Ada beberapa, mungkin ada orang berpangkat tinggi di Vientiane, kata sekte batu darah. Wan Xiang adalah, mata Yesuan mengintip sekilas. Master Vientiane ini mungkin berasal dari 8 keluarga besar atau dari tempat lain. Mereka memasuki benua batu berdarah, mungkin mencari mereka yang memiliki fisik khusus, tetapi beberapa orang yang memiliki banyak kesulitan untuk memindahkan pulau, dan benua batu darah untuk menyatukan dan memperluas bagian. Meskipun mungkin ada orang kuat Vientiane di benua batu berdarah, kali ini pijakan Kaisar Hantu adalah makam hantu benua timur, sementara benua timur memiliki perwalian makhluk surgawi, tanpa bimbingan Yesuan. Tidak bisa masuk. Masalah ini telah berakhir. Setelah para dewa hantu tenang, maka dia akan melakukan pekerjaannya sendiri. Sekarang, dia sekali lagi menghancurkan kekosongan, dengan 2 master 8 keluarga yang baru saja dikendalikan, langsung kembali ke tanah orang mati di negeri orang mati. Ada 8 anggota keluarga lainnya, jadi Yesuan ingin mengendalikan mereka semua. Sekarang mata dewa dan dewanya yang berdarah, setelah menyelesaikan tugas acak serial menghancurkan mayat-mayat, ia maju sekali dan dapat mengendalikan 25 orang. Pada saat ini, harapan terbesar Yesuan adalah bahwa 8 prajurit keluarga ini, semuanya dengan sejumlah besar uang, akan jatuh ke sakunya. Setelah melihat kekuatan jatuhnya, Yesuan juga yakin bahwa dia sendirian di negeri orang mati, dan pada saat yang sama, 3 waktu istirahatnya. Segera, seseorang mengirim pesan dengan perintah tulang-tulang, dan kemudian Yesuan dengan cepat bergegas. 8 prajurit keluarga, kali ini hanya datang ke 4 keluarga besar, setiap keluarga terdiri dari 5 orang, yaitu 20. Jika mereka semua datang ke tugas dengan tangan mereka sendiri, maka Yesuan akan merampok mereka, dan diperkirakan mereka dapat menerobos ke Vientiane. Namun, ini agak sulit. Kali ini, dia tinggal di negeri orang mati selama 7 hari. Dalam 7 hari ini, ia mengendalikan 12 orang, ditambah 3 sebelumnya, lalu 15. 15 Vientiane adalah salah satu tempat terpenting. Bagi negeri orang mati, bahkan milenium belum melihatnya. Namun, ini tidak layak disebutkan untuk 8 keluarga besar. Orang-orang yang aku kendalikan sekarang adalah 4 keluarga Zhou Zhenguang, tetapi mereka semua mengatakan bahwa susunan transmisi dibuka 2 tahun lalu. Itu tidak digunakan setahun yang lalu. Kemudian, leluhur Yindan yang seharusnya tidak pergi dari sini. Petik 2. Di reruntuhan Dewa Hantu, Yesuan menatap 15 orang di depannya, berpikir dalam hatinya. Meskipun leluhur Yindan yang tidak menggunakan susunan transmisi lintas batas dari 8 keluarga besar, tetapi 8 keluarga besar pernah mengirim orang ke Tanah Suci Twilight, maka mungkin ada peta Tanah Suci Twilight. Dengan cara ini, Anda mungkin dapat mengetahui tentang kuil Yin dan Yang. Ayo jatuh, kendalikan 115 Vientiane, dan punya masalah. Yesuan menoleh dan melihat ke bawah. Tuan muda, aku memiliki ingatan warisan. Jiwa yang aku bangun tidak sama dengan orang-orang biasa. Dengan kekuatan jiwaku, bahkan jika aku mengendalikan 30, itu bukan masalah. Ketika taring yang jatuh tersenyum, matanya berubah menjadi merah muda. Hei, Zhou Kai di luar kendali. Hei, Zhou Xiang di luar kendali. Hei, He Yuan di luar kendali. Pengingat sistematis berbunyi. Yesuan memerintahkan 15 orang untuk tidak melawan, jadi mudah untuk memberi mereka semua jimat. Yah, kecuali orang-orang Zhou, yang lainnya tersebar, ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Yesuan kembali mengeluarkan perintah. Meskipun orang-orang ini telah berada di luar kendalinya, mereka masih dikendalikan secara tidak langsung olehnya. Bagaimanapun, orang-orang ini pergi keluar untuk melakukan tugas, dan tentu saja mereka tidak akan membawa barang-barang ke tubuh mereka. Oleh karena itu, setelah Yesuan meminta mereka untuk kembali, mereka menyerahkan semua barang kepada perwakilan masing-masing pihak, dan kemudian menyembunyikannya di tempat yang ditunjuk oleh Yesuan.
Ya, orang-orang ini mengangguk, dan bahkan jika mereka langsung pergi. Ye Xuan menatap orang-orang kuat dari 3 keluarga Zhou dan berkata, selanjutnya, saya berpura-pura menjadi putra Zhou Xiang yang meninggal. Saya ingin memasuki Zhou, tidak masalah. Hanya 1 dari 3 orang di depan keluarga itu adalah keluarga Zhou Jia, yaitu Zhou Kai. Adapun Zhou Xiang di Ye Xuan Kou, meskipun bermarga Zhou, itu bukan keluarga Zhou di 8 keluarga besar, hanya menawarkan. Ye Xuan berpura-pura menjadi putra berbakat dari teman baik Zhou Xiang, tetapi itu tidak masalah. Tuan, tidak masalah. Zhou Kai segera mengangguk. Ada 3 orang yang harus memberikan jaminan, dan keikutsertaan Ye Xuan dalam keluarga Zhou adalah masalah yang harus diselesaikan. Tujuan Ye Xuan bergabung dengan keluarga Zhou hanya satu, yaitu menggunakan mata kendali untuk mendapatkan keuntungan darinya. Sudah setahun sejak dinasti Song dan kekuasaan Song dirampas, jadi dia tidak bisa lambat lagi. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia juga mulai tidak melakukan apa-apa. Namun, cara ketidakpatuhan di sini tidak mengacu pada pembantaian, bahkan jika 12 orang yang pergi sebelumnya, dia tetap tidak menghancurkannya. Yang dia inginkan hanyalah harta karun. Setelah bersiap sejenak, dia segera meninggalkan tanah orang mati dan pergi ke keluarga Zhou. Di antara 8 keluarga besar, ada juga tingkatan. Zhao Qianxun Li disebut kelas atas, dan Zhou Wu Zheng Wang adalah kelas bawah. Dari keempat bawahan, hanya Zhou yang memiliki 4 tuan dari Vientiane. Orang-orang ini, awalnya, tidak jauh dari tanah orang mati, jadi mereka segera menerima perintah. Namun kali ini, Zhou Kai 3 orang akan membawa Ye Xuan ke Zhou. Keluarga Zhou tidak dibangun di kota, tetapi dibangun langsung di alam liar. Namun, minggu ini telah diwariskan selama ribuan tahun, dan tanahnya tidak lebih kecil dari sebuah kota. Ye Xuan menghabiskan 2 hari dan datang ke keluarga Zhou yang dibangun di sebuah lembah. Ini adalah keluarga Zhou dari salah satu dari 8 keluarga besar, itu benar-benar kuat. Ye Xuan merasa sedikit, tetapi ada juga master super-super di Vientiane, bahkan jika itu adalah nafas konvergensi, itu juga cukup kuat untuk membiarkan hati Ye Xuan. Dia memperkirakan bahwa jika keluarga Zhou dijarah di masa lalu, mungkin saja bisa menembus 3 elemen Vientiane. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang keluar dari keluarga Zhou dan berlari ke arah mereka. Bagaimana kabar kalian bertiga? Lelaki tua itu bertanya dengan aneh. Tuan, ketiga orang itu menyapa. Kalian tidak berada di kota harimau terbang, bagaimana bisa kembali? Lelaki tua ini sangat tidak senang, karena ada 5 tuan Zhou Jia di kota harimau terbang yang duduk di kota, sekarang 3 orang kembali, apa yang harus saya lakukan jika terjadi sesuatu? Menghadapi masalah ini, Zhou Kai bergegas maju, manajer umum, beginilah masalahnya. Tanah orang mati telah berubah di masa lalu, jadi kami mendiskusikannya dan memutuskan untuk membersihkan tanah orang mati. Oh, tanah orang mati, akhirnya berantakan. Direktur keluarga Zhou tidak menganggapnya remeh. Dia berkata, jika dihancurkan, maka akan dihancurkan. Bagaimanapun, rumput kunci dapat ditanam. 8 keluarga sebelumnya meninggalkan tanah orang mati, karena tanah orang mati dikelilingi oleh kematian, dan mampu menciptakan banyak harta yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun, kemudian, harta karun surgawi ini dapat ditanam secara buatan, tetapi tanah orang mati belum terjadi, jadi harta itu sudah ada di sana sejak saat itu. Ketika manajer umum Zhou selesai, dia mengarahkan pandangannya pada Ye Xuan dan bertanya, siapa dia? Zhou Zhou, dia adalah putra mantan temanku yang meninggal. Sekarang dia telah menerobos ke Vientiane dan ingin bergabung dengan kita. Zhou Xiang buru-buru melangkah maju dan memperkenalkan. Oh, apakah itu? Pandangan manajer umum Zhou tertuju pada tubuh Ye Xuan, dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa usia Ye Xuan tidak akan melebihi 25 tahun. Bahkan jika Anda melihat seluruh minggu, Anda akan menerobos ke Vientiane pada usia 25 tahun. Tidak buruk, oke, kalau begitu Anda akan melakukan hal-hal di bawah tanganku di masa depan. Manajer Zhou merasa puas dengan lokasinya. Benar saja, ada 3 yang direkomendasikan, Ye Xuan langsung bergabung dengan keluarga Zhou, tidak diragukan lagi. Namun, kepala manajer umum minggu ini luar biasa. Saya khawatir itu adalah penguasa 3 kali lipat Vientiane. Tidak mudah untuk mengendalikannya. Baiklah, dia akan menyerahkannya kepadaku. Kalian bertiga akan terbang kembali ke kota harimau dengan cepat,
tetapi jangan biarkan 3 keluarga lainnya memiliki kesempatan. Kata manajer umum Zhou, leluhur dari 8 keluarga besar sebenarnya adalah saudara yang baik, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan ini perlahan terbuka. Itu juga karena waktunya terlalu lama, 8 keluarga besar sekarang berada di nama yang sama, dan mereka tertarik ke mana-mana. Meskipun kota Feiyu hanya kota kecil, itu adalah yang paling dekat dengan tanah orang mati. Namun, hanya ada 7 orang kuat di Vientiane di Suhu. Tanah orang mati berubah, jadi 4 keluarga Zhou Zheng Wang di kota harimau terbang berdiskusi dan mengirim 5 tuan untuk menghancurkan tanah orang mati. Adapun mengapa kota harimau terbang mengirim 20 orang penuh ke Vientiane, itu juga karena mata kematian. Mata kematian menyalakan atmosfer seluruh tanah orang mati. Kota harimau terbang sangat dekat dengan tanah orang mati, jadi sangat menarik. Setelah meninggalkan Ye Xuan, Zhou Kai dan 3 orang lainnya langsung pergi, tetapi setelah beberapa saat, mereka akan mengambil semua rumah mereka sendiri, menyerahkannya kepada Zhou Kai, dan kemudian membiarkan Zhou Kai bersembunyi di lokasi tertentu. Anak muda, dengan kekuatanmu, kamu dapat bekerja untuk posisi di keluarga Zhouku, dan bekerja keras di masa depan. Manfaatnya tidak akan menjadi milikmu. Zhou Jiajun membawa Ye Xuan ke keluarga Zhou dan menjelaskan beberapa hal kepada Ye Xuan. Manajer umum, anak itu memiliki beberapa masalah di sini, saya tidak tahu apakah saya dapat bertanya. Ye Xuan, yang mengikuti manajer umum, tiba-tiba berbicara. Kamu bilang, begitulah masalahnya. Ketika ayah saya meninggal, dia meninggalkan gulungan kulit domba yang aneh. Dia mengatakan bahwa itu adalah peta harta karun di suatu tempat di tanah suci Twilight. Jadi saya ingin bertanya kepada anak laki-laki itu, apakah kita memiliki peta tempat suci Twilight? Ye Xuan mengatakan kebohongan yang telah disusun sebelumnya. Tanah suci Twilight, peta harta karun. Direktur keluarga Zhou mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Awalnya, benda semacam ini tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain, tetapi gulungan kulit domba ini dilukis oleh Ye Xuan dengan santai, cukup mirip peta harta karun, jadi dia segera mengeluarkannya. Manajer keluarga Zhou meliriknya, tetapi dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Lagi pula, Ye Xuan bahkan tidak dapat memahami dirinya sendiri, apalagi dia. Peta harta karun tanah suci Twilight tidak berguna, karena susunan transmisi lintas batas kita telah diblokir, dan setiap kali dibutuhkan banyak spar jiwa untuk membukanya. Selain itu, keluarga Zhou kita tidak memiliki peta tanah suci. Manajer umum keluarga Zhou berkedip dan menggelengkan kepalanya. Benarkah? Ye Xuan bertanya dalam hati, dia merasa minggu ini kepala keluarga tampaknya salah. Mungkin, keluarga Zhou memiliki peta tanah suci senja, tetapi manajer umum Zhou menyembunyikannya. Atau, ada tempat bagi keluarga Zhou untuk mendapatkan peta tanah suci senja. Anak muda, kamu tidak bisa pergi ke tanah suci senja. Jadi, kamu bisa memberiku peta harta karun ini. Meskipun aku tidak bisa pergi ke tanah suci senja, aku suka mengumpulkan barang-barang ini. Zhou Jiajun tersenyum dan menatap Ye Xuan dan melanjutkan, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dengan cara ini, Ye Xuan pura-pura ragu, memikirkannya cukup lama sebelum dia menganggukkan kepalanya. Oke, kalau begitu aku akan tertawa. Zhou Jiajun sangat senang. Dia langsung mengambil peta harta karun itu, tetapi dia tidak tahu bahwa peta harta karun ini adalah peta harta karun palsu yang dibuat Ye Xuan dengan tangannya. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Ini adalah spar jiwa tingkat pertama, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwamu. Zhou Jiajun mengeluarkan sebuah tas dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Soul Spar adalah mata uang tingkat Vientiane, yang dapat digunakan untuk berdagang, dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa. 100 Soul Spar tingkat pertama adalah tentang kepemilikan seorang Master Vientiane. Hal-hal ini tampaknya cukup banyak, tetapi bagi Ye Xuan, itu adalah setetes air di lautan. Dia ingin menerobos dualitas Vientiane, setidaknya menggunakan ribuan perhitungan. Namun, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian, kepala keluarga Zhou datang ke suatu tempat di keluarga Zhou. Mereka baru saja tiba, ada seorang wanita cantik keluar dari dalam, dia berusia sekitar 25 tahun, dengan rambut pendek yang menyegarkan, wajah yang baik. Kakek, apakah kamu tidak akan keluar, bagaimana bisa kembali? Wanita berambut pendek itu bertanya dengan aneh.
Xiaoya, dia baru saja bergabung dengan Yesu dari keluarga Zhouku. Sekarang dia adalah manajer keluarga Zhouku. Kamu harus membawanya untuk membiasakan diri dengan lingkungan itu. Zhou Jiajun berkata kepada wanita berambut pendek itu. Ya, kakek. Wanita berambut pendek itu membisikkan sebuah kalimat. Kemudian manajer keluarga Zhou langsung pergi. Yesuan tidak menyangka bahwa wanita berambut pendek ini ternyata adalah cucu perempuan dari keluarga Zhou. Manajer umum keluarga Zhou adalah 3 kali lipat dari Vientiane. Namun, cucunya sebenarnya adalah dualitas Vientiane. Kualifikasi ini diharapkan berada di peringkat 3 teratas sepanjang minggu. Halo, nama saya Zhou Ya, saya wakil manajer umum Zhou. Wanita berambut pendek itu tersenyum dan berjalan ke Yesuan. Yesuan juga merupakan tempat yang ramah untuk kembali. Minggu ini, saya dapat mencoba mengendalikannya. Bagaimanapun, dia adalah wakil manajer umum, dan kakek adalah manajer umum seluruh keluarga Zhou. Namun, di kaki situs Zhou, jika dia tergoda secara sewenang-wenang dan gagal mengendalikan Zhou Ya sekali, dia pasti akan kagum. Untuk mengendalikan, Anda harus jauh. Selanjutnya, Zhou Ya mengenal lingkungan dengan Yesuan, memberitahu Yesuan beberapa hal, dan kemudian menugaskan akomodasi kepada Yesuan. Mengenai pekerjaan, itu belum diperbaiki. Anda akan tinggal di sini terlebih dahulu, hingga 3 hari, Anda akan memiliki distribusi tertentu. Zhou Ya berkata kepada Yesuan, terima kasih untuk wakil manajer umum. Yesuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Zhou Ya tersenyum lembut. Saya 1 tahun lebih tua dari Anda. Anda memanggil saya saudara perempuan saya. Saya memiliki sesuatu untuk datang kepada saya di masa depan. Ya saudara perempuan. Yesuan juga memanggil sebuah kalimat. Namun, tepat ketika Zhou Ya siap untuk berbalik dan pergi, tiba-tiba seseorang memasuki kediaman Yesuan. Ini adalah seorang pria yang mengenakan mahkota emas, alisnya yang tebal, dan sikapnya yang mengesankan. Setelah Zhou Ya melihat orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan warna menjijikkan di matanya, tetapi dia masih dengan hormat berkata, "Dua tuan muda." Kedua tuan muda itu berjalan cepat dan melirik Yesuan, lalu bertanya, "Xiaoya, bagaimana kabarmu di sini?" Yesuan baru saja bergabung dengan Zhou, jadi kakek memintaku untuk membawanya mengenal lingkungan. Zhou Ya menjawab dengan jujur, "Oh, selamat datang untuk bergabung dengan mingguku." Tuan kedua tersenyum pada Yesuan, dan kemudian menggunakan nada perintah, "Sekarang aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Xiaoya, kamu harus keluar sebentar." Keluar sebentar, Yesuan tertegun, "Melgobi, tetapi di sini adalah kediamannya, biarkan dia keluar sebentar. Apakah kamu akan menjadi meriam di tempat?" Namun, kediamannya juga disediakan oleh Zhou Jia. Minggu ini, tuan muda keluarga memintanya untuk keluar. Yang lain tidak berani untuk tidak patuh. "Dua tuan muda, saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Saya akan membicarakannya nanti." Zhou Ya berkata dengan sangat tidak sabar. Sekarang, Yesuan melihat apa ini. Minggu ini, tuan kedua diperkirakan mengejar Zhou Ya, tetapi Zhou Ya tidak menyukainya, jadi dia sedikit tidak sabar. Meskipun Zhou Ya adalah cucu dari keluarga Zhou, tetapi keluarga Zhou bukanlah keluarga Zhou, hanya diberi nama minggu ini. Minggu ini, tuan kedua keluarga adalah putra dari keluarga Zhou. Pada usia 27 tahun, ia sudah menjadi dualitas Vientiane dan salah satu dari 3 talenta hebat Zhou. Namun, Zhou Jiajia adalah industri besar. Bahkan jika itu adalah pemborosan, Anda dapat menggunakan Tian Chao Dibao untuk menciptakan seorang jenius super. Vientiane bukanlah masalah besar. Minggu ini, tuan kedua adalah yang kedua di Vientiane, dan kekuatannya tidak rendah. Yesuan tidak yakin untuk membawanya langsung. Agar tidak mengganggu rencana di belakang, Yesuan memutuskan untuk tidak berkonflik dengan tuan kedua minggu ini, dan langsung pergi keluar. Namun, tuan kedua minggu ini berada dalam daftar kendalinya. Ketika dia keluar untuk mengendalikan, dia setara dengan memiliki setengah minggu. Melihat Yesuan pergi, mata Zhou Ya juga menunjukkan ekspresi kecewa. "Dua tuan muda, kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan." "Baiklah, kalau begitu aku akan membuat cerita panjang menjadi pendek." Tuan muda kedua tersenyum dan berkata, "Baru kemarin, aku telah mencium pamanku, dan pamanku telah setuju bahwa kita akan menikah bulan depan." "Apa? Menikah?"
Seru Zhou Ya dan berkata, tidak, aku belum setuju. Xiao Ya, kamu telah melakukan ini untukku selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk menikmatinya. Menikahlah denganku, kamu adalah nenek kedua dari keluargaku, dan prestasi masa depanku mungkin melebihi kakekku. Kedua tuan muda itu berkata dengan sedikit kegembiraan. Tidak, aku tidak setuju. Zhou Ya masih menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kamu sudah berusia 26 tahun, tetapi kamu masih belum menikah. Bukankah itu menungguku? Tuan muda Zhou Jiaji bertanya dengan sangat tidak dapat dipahami, dan kemudian berkata, aku tahu, kamu pasti belum siap di hati. Baiklah, aku dapat menunda tanggal pernikahan untuk sementara waktu, menunggu kamu siap secara mental. Katakan lagi, tidak, aku tidak bermaksud ini. Zhou Ya berkata dengan cepat. Dia ingin mengatakan bahwa tuan kedua Zhou Jia merasa puas diri, tetapi jika dia berbicara langsung, dia mungkin akan langsung membuat tuan kedua Zhou Jia marah. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Ye Xuan di luar juga mabuk. Meskipun dia telah pergi jauh, bagaimana mungkin dia tidak mendengar kata-kata ini dengan mata dan pengetahuannya. Namun, yang menarik perhatiannya adalah bahwa pada saat ini, tampaknya ada sejumlah besar tuan yang memasuki lembah Zhoujia. Pada saat ini, Zhou Xiong, keluar dan lihat. Minuman keras, bergema di seluruh lembah keluarga Zhou, jatuh ke telinga semua orang. Dua orang di halaman berhenti dan berkerumun. Zhou Xiong, bukankah ini nama lelaki tua Zhou Jia? Tuan tua Zhou Xiong, Vientin adalah yang terkuat keempat. Seseorang bahkan berani memanggil nama lelaki tua Zhou Jia, dan masih di pintu Zhou Jia, ini untuk menemukan kematian. Tuan muda Zhou Jia juga tidak berbicara omong kosong, langsung terjun ke langit, dan kemudian dengan keras berkata, bajingan mana yang memanggil nama kakekku. Tidak hanya itu, tetapi masih banyak orang dari keluarga Zhou yang terjun ke langit. Namun, pada saat berikutnya, fisik mereka semua sinkron. Total ada 10 orang yang datang ke sini, tetapi atmosfer 10 orang ini tidak lebih lemah dari seluruh keluarga Zhou. Ada 4 tuan di dunia Vientin. Yang terpenting adalah orang-orang yang mengenakan kostum dalam kelompok orang ini sebenarnya adalah kostum keluarga Zhao di 8 keluarga besar. Keluarga Zhao, pada hari Selasa, tuan muda itu melihatnya dan menatapnya. Dia menemukan bahwa pemimpin keluarga Zhao yang duduk di atas naga hitam itu tidak asing. Dia dengan cepat mencari ingatan, dan kemudian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, angin hitam Tianlong, Zhao Jia Zhao Kun. Ya, itu aku. Di keluarga Zhao, pemuda yang duduk di atas naga hitam harus mendengarkan. Naga hitam yang ditinggalkannya adalah binatang kelas 2 dari Vientin. Binatang Tongtian yang unik inilah yang membuat tuan muda mengenalinya pada hari Selasa. Apa yang kamu lakukan untuk menemukan kakekku? Yang lebih muda kedua mengerutkan kening bertanya. Setelah mengetahui identitas pihak lain, sikapnya jelas telah banyak berubah. Hanya bercanda, Zhao adalah kepala dari 8 keluarga besar. Dia memiliki kekuatan terkuat. Jika dia tahu bahwa yang datang adalah tim dari 8 keluarga besar, bagaimana dia bisa memanggil kalimat sebelumnya? Terlebih lagi, Zhao Kun ini masih tuan muda dari keluarga Zhao, pemilik keluarga Zhao berikutnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan ini, Zhou Xiong, berikan padaku. Zhao Kun terlalu malas untuk memperhatikan tuan kedua minggu ini, dan sekali lagi menyesap sebuah kalimat. Ketika saya mendengar ini, wajah tuan muda kedua juga berubah, tetapi dia tidak berani berbicara. Meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Zhou, dia tidak dapat berbicara, dan dia memiliki setidaknya 10 orang yang memiliki hak untuk berbicara. Jadi untuk sementara waktu, dia benar-benar lumpuh, masih di rumahnya sendiri. Kedatangan keluarga Zhao telah mengganggu seluruh keluarga Zhou. Semua orang kuat Vientin menjarah ke langit, dan pada saat yang sama, mereka juga memetik sosok dari belakang keluarga Zhou. Zhou Jia Laotai, Zhou Xiong. Ternyata itu Zhao Gongxi. Bolehkah saya meminta Zhao Gongxi untuk datang ke rumah saya? Ada apa? Zhou Xiong bertanya sambil tersenyum. Petik 2. Saya datang hari ini, saya ingin bekerja sama dengan Zhou. Zhao Kun menjawab dengan jujur. Kerja sama. Dua kata ini, tetapi Zhou Xiong agak bingung. Kekuatan Zhao setidaknya 10 kali lipat dari keluarga Zhou. Apa yang bisa dilihat keluarga Zhou oleh keluarga Zhao? Bagus, kerja sama. Zhao Kun mengangguk dan mengungkapkan senyum sinis. Dia berkata, ayahku berkata,
biarkan keluarga Zhoumu bergabung ke dalam keluarga Zhaoku dan mari kita berkembang bersama. Apa? Ketika kata-kata itu keluar, seluruh minggu itu terkejut. Zhao Kun, bahkan membiarkan keluarga Zhou bergabung ke dalam keluarga Zhao. Sungguh lelucon. Zhao Gongzi, apakah kamu bercanda? Wajah Zhou Xiong tidak terlalu bagus, meskipun dia mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia melihat ekspresi Zhao Kun, tetapi menebak 7788. Masalah ini seharusnya benar. Apakah kamu terlihat sepertiku, seperti lelucon? Mata Zhao Kun sekilas. Ketika suaranya belum jatuh, satu orang berteriak, kamu tidak bekerja sama, kamu hanya ingin mencaplok keluargaku. Orang yang berbicara adalah kakek dari majikan kedua Zhou, dan Viantin berlipat 3. Karena kamu mengatakan ini, aku tidak dikaburkan. Ya, ayahku bermaksud mencaplok minggumu. Zhao Kun berkata bahwa dia juga melihat sekeliling dan melanjutkan, tidak hanya itu, Wu Zhenguang dan ketiga keluarganya akan dianeksasi oleh 3 keluarga lainnya. 8 keluarga besar hanya akan membutuhkan 4 keluarga besar di masa mendatang. Niat keluarga Zhao sudah sangat jelas, yaitu untuk mencaplok keluarga Zhou. Namun, yang tidak diharapkan Zhou Xiong dan yang lainnya adalah bahwa ketiga keluarga Wu Zhenguang sebenarnya terbagi alasan mengapa 8 keluarga besar memiliki perbedaan antara 4 atas dan 4 bawah adalah karena 4 orang berikutnya belum berkembang dengan baik dalam milenium. Keluarga Zhou terdiam. Bagaimana mereka berpikir bahwa keluarga mereka akan mengalami hari seperti itu? Minggumu semakin buruk. Cepat atau lambat, kamu harus kehilangan akal sehatmu. Aku Zhao Yuan dan cinta lamaku. Biarkan kamu bergabung dengan keluarga Zhaoku dan berkembang bersama di masa depan. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Zhao Kun melanjutkan, menang, menang. Ketika keluarga Zhou mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka pikiran mereka. Menggabungkan Zhao Jia, apakah ini kerjasama yang saling menguntungkan? Kerjasama itu kentut. Namun, kekuatan keluarga Zhao jauh lebih kuat daripada keluarga Zhou. Zhou tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Zhou Xiong melihat Zhao Kun, yang terakhir muncul di garis depan, bahkan dengan begitu banyak tuan yang datang, saya khawatir saya akan memakan keluarga Zhou. Jika mereka menolak, maka mungkin akan ada pertarungan besar berikutnya. Ini bukan intinya. Inti masalahnya adalah jika keluarga Zhao memiliki seorang penguasa Viantin yang berjumlah 5 digit, jika mereka datang ke Zhou, maka keluarga Zhou akan hancur. Zhao Gongzi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Zhou Xiong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. 3 keluarga lainnya sudah berkompromi, dan mereka akan lebih buruk bagimu. Zhao Kun menjawab dengan dingin. Ini minggu yang buruk, artinya, sekarang hanya ada 5 keluarga besar di 8 keluarga besar. Jika keluarga Zhou juga dimasukkan ke dalam keluarga Zhao, maka hanya 4 keluarga yang akan tersisa. Zhou Laotai terdiam sejenak. Dia memikirkan kekuatan keluarga Zhao, jadi dia mengangguk sebagai tanda kompromi. Pelan-pelan, mereka akan tetap di keluarga Zhou dan membantumu di masa depan. Setelah Zhao Kun selesai berbicara, dia juga melihat lebih dulu. Kemudian 2 orang Viantin di belakangnya keluar. Mulai sekarang, hanya ada 4 keluarga yang tersisa di 8 keluarga besar. Yesuan di bawah tidak menyangka bahwa dia baru saja bergabung dengan keluarga Zhou, dan Nima menjadi keluarga Zhao. Itu benar-benar canggung. Pada saat ini, Zhao Kun tiba-tiba menyapu matanya dan berkata, ya, saya punya satu hal lagi di sini. Saya baru-baru ini ingin tidur siang. Mendengar ini, alis Zhou Xiong juga terangkat, berkata, Zhao Gongzi, silakan saja, jika ada yang dijemput oleh Zhao Gongzi, itu adalah berkahnya. Meskipun ini dikatakan di mulut, Zhou Xiong diam-diam menyimpannya di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Zhao Kun tidak sepenuhnya demi selir, tetapi untuk menstabilkan hubungan keduanya. Baiklah, karena Nyonya Zhou berkata begitu, saya tidak diterima. Tentu saja, saya bukan penjahat Zhao Kun. Ini pasti masalah kasih sayang bersama. Mulut Zhao Kun sedikit miring, dan meskipun dia mengendarai angin hitam, naga itu berjongkok di langit. Populasi keluarga Zhou telah mencapai puluhan ribu orang, dan ada banyak wanita muda dan belum menikah. Beberapa dari gadis-gadis ini ingin dijemput oleh Zhao Kun, jadi mereka keluar. Ketika Zhao Kun menyapu dari atas kepalanya, dia bermain dengan genit, tetapi beberapa gadis tidak mau, jadi mereka bersembunyi di rumah. Bahkan gadis-gadis yang sudah menikah, beberapa ingin memasuki keluarga Zhao. Zhao Kun berada di udara keluarga Zhou,
dan akhirnya, berhenti di langit di atas sebuah rumah. Kebetulan rumah ini adalah Ye Xuan. Siapa dia? Zhao Kun menatap Zhou Ya di halaman Ye Xuan dan bertanya. Ketika Zhou Xiong mendengar ini, dia melirik tatapan Zhao Kun dan berkata, dia adalah cucu perempuan dari keluarga Zhou saya, dan juga wakil manajer umum keluarga Zhou, Zhou Ya. Setelah mendengarkannya, Zhao Kun juga mengangguk puas, berkata, tidak buruk, Viantin 2 kali lipat. Melihat Zhao Kun memperhatikan dirinya sendiri, alis Zhou Yaxiu sedikit berkerut. Dia bisa menjadi wakil direktur keluarga Zhou. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya? Zhao Kun mengendarai Tianlong angin hitam mendekati rumah, lalu jatuh ke Zhou Ya dan bertanya dengan serius, gadis Zhou Ya, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku, Zhou Ya tidak tahu apakah itu harus dijanjikan saat ini. Dia buru-buru melihat kedua tuan muda berikutnya. Ini, Zhao Gongxi, aku sudah berkencan dengan ayah Zhou Ya kemarin, dan dia sudah setuju. Tuan muda Zhou Jia, Zhou Seng bergegas maju. Hanya bercanda, dia mengejar Zhou Ya begitu lama, dan dia akan melihat acara yang membahagiakan. Sekarang dia tiba-tiba menghancurkan Zhao Kun, dan kali ini dia tidak bisa cemburu. Jadi apa? Ketidaksetujuan Zhao Kun terlihat seperti ini. Itu hanya ciuman, bahkan jika itu pertunangan, itu sudah ciuman, dan selama Zhou Ya setuju, dia bisa mengambilnya. Kamu, pemuda kedua segera menunjukkan kemarahan, tetapi ketika dia mencapai tenggorokan, dia ditekan keras ke belakang. Pada saat ini, Zhao Kun tiba-tiba mengeluarkan sekantong spar jiwa dari cincin Qian Kun dan melemparkannya ke tuan muda kedua. Dia berkata, mas kawinmu, aku kembalikan 2 kali, ada 5.000 spar jiwa. 5.000 spar jiwa. Mendengar ini, mata kedua tuan muda itu cerah. Jika semua spar jiwa ini dimurnikan, kekuatan jiwa akan sangat meningkat. Jika digunakan untuk membeli Tian Mu di Bao, itu sudah cukup baginya untuk menerobos ke Viantin. Bagaimanapun, dia memberi ayah Zhou Ya mas kawin, tetapi spar jiwa 1.000. Bagi seluruh keluarga Zhou, pertarungan 5.000 jiwa hanyalah tamparan di wajah, tetapi apakah ada peluang untuk menolaknya? Mengapa tidak turun ke langkah ini? Baiklah, kalau begitu pernikahan ini denganku dan Zhou Ya, itu saja. Tuan muda Zhou Jia Zeng fokus. Dia juga tuan muda dari keluarga Zhou. Dia harus memikirkan Zhou Jia. Zhao Kun ini dalam keadaan marah, dan dia tidak punya jalan keluar. Jika dia ada di sini dan Zhao Kun, maka akan ada banyak masalah bagi Zhou Jia di masa depan. Bagi seorang wanita, tidak sepadan. Setelah mendengar kata-kata tuan kedua Zhou Jia, Zhou Ya juga melihatnya dengan tatapan kosong. Yang pertama mengejarnya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia telah melepaskannya. Untungnya, dia hanya pensiun dari pernikahan ini, dan tidak setuju dengan Zhao Kun. Namun, kakeknya tidak ada di keluarga Zhou. Ayahnya bahkan lebih baik darinya, dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Siapa yang bisa berbicara untuknya sekarang? Namun, saat ini, apa? Zhou Seng tiba-tiba menjerit dan langsung mundur 2 langkah dengan dadanya. Oke, Zhao Kun, yang awalnya ingin bertanya kepada Zhou Ya apakah dia setuju, melihat bahwa Zhou Seng begitu terekspos. Minggu ini menang, apa yang terjadi? Tidak hanya itu, tetapi bahkan Zhou Xiong dan yang lainnya tidak jelas tentang situasinya. Saat ini, Zhou Xiong bergegas bersama para master lainnya untuk melihat situasi Zhou Seng. Selain kekuatan Viantin memiliki fitur spiritualitas, yang memungkinkan Anda untuk melihat tubuh Anda melalui pandangan internal dan untuk melihat lingkungan internal orang lain. Namun, dalam ranah situasi 4 dimensi Zhou Xiong, tidak ditemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Zhou Seng. Cucu, apa yang terjadi padamu? Kakek Zhou Seng buru-buru bertanya. Kakek, hatiku terbakar, sakit, kata Zhou Seng sambil menggertakkan gigi. Saat ini, dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bahagia dan ingin membuka dadanya dan melihat apakah jantungnya benar-benar terbakar. Jantungnya terbakar. Patua Zhou Xiong bergegas menggunakan roh untuk menyapu, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang salah. Pada saat ini, dia memikirkan perasaan Zhou Seng terhadap Zhou Ya. Dan segera mengerti, dia marah dengan api, dan dia dalam bahaya. Zhou Xiong menyimpulkan, serangan api gas. Setelah Zhou Seng dan orang lain mendengarnya, mereka segera mengerti.
Di bawah penindasan Zhao Kun, Zhou Seng menghentikan urusan Zhou Yia di tempat, jadi dia menghirup udara dan menyerang jantungnya. Saat ini, mereka duduk bersila dan mengobati Zhou Seng. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa semua ini dari tangan Ye Xuan? Hei, gas, api, jantung, dan api. Hati Ye Xuan mencibir. Rasa sakit Zhou Seng sepenuhnya karena mata yang terbakar. Meskipun mata yang terbakar ini disebut dengan nama ini, itu adalah serangan langsung terhadap jiwa Zhou Seng, meskipun alasannya tidak dapat ditemukan. Bahkan jika Zhou Seng sendiri, saya khawatir saya tidak akan tahu bahwa saya mengalami serangan mental. Tidak, itu seharusnya disebut serangan jiwa sekarang. Bagaimanapun, di sini ada keluarga Zhou, lelaki tua Zhou Jia, yang penuh dengan Fientin, dan guru besar dari kakek, ayah, paman Zhou Seng, dan seterusnya. Tidak mungkin menggunakan serangan mental di bawah mata begitu banyak guru tanpa ketahuan. Bahkan Zhao Kun, yang berdiri di depan Zhou Seng, tidak mungkin. Oleh karena itu, mereka dengan suara bulat memutuskan bahwa Zhou Seng adalah alasannya sendiri. Zhou Seng tiba-tiba mengalami hal seperti itu, bahkan Zhao Kun sangat tidak berdaya, dia tidak melakukan apa-apa, dan memberi Zhou Seng 5.000 spar jiwa, tetapi Zhou Seng marah dan marah, menyakitkan, tidak lucu, hanya lucu. Dia berdiri di sini dan melihat beberapa guru Zhou untuk membantu Zhou Seng melewati badai. Namun, rasa sakit Zhou Seng, di bawah persatuan begitu banyak guru, belum berkurang, tetapi telah meningkat. Dalam 10 detik, Zhou Seng menderita 10 detik penuh rasa sakit. Dalam 10 detik, semangatnya hampir runtuh. Dua tuan muda, benar-benar sangat menyukaiku. Zhou Yia di samping juga terbelalak. Karakter Zhou Seng tidak benar, sombong dan boros, inilah yang diketahui seluruh keluarga sepanjang waktu. Tetapi sekarang Zhou Seng telah berubah seperti ini, membuatnya salah paham bahwa Zhou Seng memiliki perasaan yang dalam padanya. Pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang menonton di langit yang jauh, melihat sekelompok orang di depannya, mulutnya sedikit terangkat dan diam-diam memperlihatkan senyuman. Hampir, mata Ye Xuan sekilas, dan hatinya berbisik. Sangat kejam menyiksa Zhou Seng dengan mata yang membara selama 10 detik. Untungnya, Zhou Seng adalah dualitas Fientin dan telah membangun dua jiwa. Kekuatan jiwanya tidak rendah. Jika Zhou Seng hanya seorang yang berat di Fientin, maka 10 detik sudah cukup bagi Zhou Seng untuk kehilangan jiwanya. Setelah sekian lama disiksa, jiwa Zhou Seng sudah lemah, jadi Ye Xuan langsung mengendalikan matanya. Mata kendali ini berbeda dengan mata yang membara. Zhou Seng tidak tahu mengapa dia begitu menyakitkan, tetapi begitu dia gagal, dia akan segera mengerti bahwa dia sedang dalam serangan mental. Jadi kali ini, Ye Xuan tidak berhasil. Hei, kendalikan kesuksesan. Di awal perintah sistem, panggilan yang sama dari Zhou Seng menghilang. Sekarang, Zhou Seng telah menjadi pelayan Ye Xuan. Rahasia ini, selain Ye Xuan, tidak ada yang tahu, bahkan kakek dan kakek Zhou Seng tidak dapat menemukannya. Setelah mendengar perintah sistem, Ye Xuan merasa lega. Tampaknya langkah pertama rencananya telah berhasil. Saya harus mengatakan bahwa minggu ini agak sulit. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 3 talenta hebat Zhou Jia. Meskipun dia hanya dualitas Fientin, kekuatan jiwanya sangat kuat. Untungnya, mata Ye Xuan yang membara tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Win, apa kabar? Kakek Zhou Seng buru-buru bertanya. Kakek, aku baik-baik saja, aku terganggu. Zhou Seng menyeka keringat dingin di dahinya. Tidak apa-apa, semua orang merasa lega. Zhou Seng adalah salah satu dari 3 talenta hebat yang diciptakan oleh Zhou Jia. Jika apinya hancur dan fondasinya rusak, maka mantan Tiandi di bawah akan sia-sia. Karena tidak apa-apa, itu bagus. Ketika mata Zhao Kun terbanting, dia menoleh dan menatap Zhou Ya. Dia berkata, bagaimana dengan gadis Zhou Ya? Fang Kai, Zhou Seng mengundurkan diri dari pernikahan ini, tetapi ini tidak berarti bahwa Zhou Ya setuju. Zhou Ya tenggelam sejenak, dan setelah menyipitkan mata di sekitar sekelompok anggota keluarga Zhou, dia akhirnya mengangguk tanpa suara. Meskipun dia bukan penduduk asli Zhou, situasi ini telah ditolaknya. Kalau begitu, gadis Zhou Ya akan mengemasi pakaiannya dan kembali ke Zhao bersamaku. Mata Zhao Kun memancarkan sedikit kegembiraan,
dan meskipun penampilan Zhou setara dengan istri-istrinya, potensinya lebih dari mereka. Viantin yang berusia 26 tahun sangat penting, bahkan di keluarga Zhao. Zhao Gongzi, bisakah kamu menunggu sebentar? Tanya Zhou Ya. Tidak masalah, aku akan menunggu di luar sebentar. Zhao Kun menjawab bahwa dia melompat ke naga angin hitamnya dan berkata, saya malu untuk mengucapkan selamat tinggal. Zhao Gongzi berjalan perlahan. Zhou Xiong membalas sebuah kalimat. Meskipun wajahnya tidak berekspresi, hatinya berdarah. Bagaimanapun, Zhou Jia sebenarnya ditelan oleh Zhao, dan Zhou Ya, salah satu dari 3 talenta hebat generasi muda Zhou, harus memasuki keluarga Zhao. Mereka merupakan pukulan berat. Namun, jika tidak ada kompromi, maka keluarga Zhao harus kuat, dan status keluarga Zhou pasti akan jauh lebih buruk daripada sekarang. Segera, Zhao Kun pergi dengan 3 tuan lainnya dari Viantin, hanya menyisakan 6 orang di Viantin. Melihat bagian belakang kepergian mereka, Zhou Xiong dan yang lainnya menghela napas beberapa kali. Ini adalah dunia yang kuat. Namun, Zhou Sheng saat ini, tetapi tidak melihatnya dengan emosi apapun. Menang, mari kita kembali beristirahat. Kakek Zhou Sheng berkata kepadanya. Ya, Zhou Sheng mengangguk, secara acak pergi langsung. Dan Zhou Ya itu, juga dalam kata-kata tuan lama Zhou Sheng, dicabut, dan kemudian orang lain mengambil alih. Adapun Ye Xuan, ketika Zhou Sheng pergi, dia berpura-pura dipanggil oleh Zhou Sheng dan pergi bersama Zhou Sheng. Bagi Zhou Ya, Ye Xuan juga tidak berdaya. Ini adalah hidup. Namun, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memasuki keluarga Zhao, kepala dari 8 keluarga besar. Segera, Zhou Sheng datang ke kediamannya bersama Ye Xuan. Kemudian dia melepas cincin di tangannya. Tuan rumah, Zhou Sheng berbisik dan menyerahkan cincin itu kepada Ye Xuan. Panggil namaku di tempat yang banyak orangnya. Jika kamu tidak sengaja didengar oleh kakek dan kakekmu, aku akan mati dengan sangat buruk. Di tempat ini, aku akan memanggil namaku. Jika aku tidak sengaja didengar oleh kakek dan kakekmu, aku akan mati dengan sangat buruk. Ye Xuan mengingatkanku, meskipun tidak ada orang di sekitar, jika pemilik Zhou Sheng terdengar, maka Ye Xuan adalah tragedi. Zhou Sheng tantang Zhou Jia Xiaoye, sebenarnya meneriakkan Ye Xuan sebagai tuannya, bagaimana ini mungkin? Untungnya, tidak ada seorang pun di kediaman Zhou Sheng saat ini. Ye Xuan mengambil alih cincin Qiankun milik Zhou Qiang. Selain 5.000 spar jiwa, ada banyak hal baik di cincin Qiankun. Saat ini, ia langsung melahap spar jiwa ini. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini menjadi yang kedua di Viantin. Sistem meminta, manfaat melahap spar jiwa sama dengan harta surgawi, tetapi jika Anda menggunakan melahap khusus, maka kekuatan jiwa Ye Xuan juga akan meningkat. Meskipun aku hanya seorang dualitas di Viantin, kekuatan jiwaku sudah lebih dari sebagian besar orang Viantin. Kekuatanku saat ini adalah untuk menghadapi 4 orang Viantin. Meskipun agak sulit, aku punya pedang. Ye Xuan melirik sekilas. Menunggu beberapa saat, Zhou Ya akan mengikuti Zhao Kun untuk pergi, jadi dia ingin mencegat Zhao Kun di jalan. Apakah kamu punya hal lain? Tanya Ye Xuan. Tidak. Semuanya dikonsumsi olehku. Zhou Sheng menggelengkan kepalanya. Ketika suara itu jatuh, Ye Xuan merasa bahwa Zhou Ya telah terjun ke langit, dan sepertinya dia harus pergi bersama Zhao Kun. Tapi itu, cepatlah. Ye Xuan tidak omong kosong, langsung keluar, bagaimanapun, dia baru saja bergabung dengan Zhou, tidak ada yang akan memperhatikannya. Pada saat ini, Zhou Ya telah mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, dan kemudian datang ke mulut lembah. Zhao Kun 4 orang mengendarai Tianlong angin hitam menunggu di luar, melihat Zhou Ya keluar, Zhao Kun juga tersenyum, gadis Zhou Ya, naiklah. Zhou Ya mengangguk tanpa suara, lalu, di bawah pengawasan sekelompok keluarga Zhou, melompat ke punggung naga angin hitam. Ye Xuan, yang bercampur dalam kerumunan, melihat ke belakang naga angin hitam Tianlong dan meninggalkan keluarga Zhou dengan tenang. Tuan muda, ingatlah untuk membiarkanku keluar kali ini. Berteriak di ruang hewan peliharaan. Tidak masalah, Ye Xuan berjanji. Meskipun jatuhnya hanya satu yang berat di Viantin, setelah dia menerobos ke Viantin, dia cukup kuat untuk meledak. Sampai sekarang, kekuatan jiwa Ye Xuan telah melampaui. Setelah meninggalkan keluarga Zhou, Ye Xuan dengan cepat menindaklanjuti, dengan kekuatannya saat ini, dan begitu banyak orang, itu bukan masalah.
Zhao Kun dan yang lainnya menunggangi naga angin hitam Tianlong di Vientiane dan pergi ke keluarga Zhao. Zhou Ya duduk di sebelah Zhao Kun dan menjawab pertanyaan Zhao Kun. Adapun Ye Xuan, wajar saja jika menggunakan mata persepsi dan spiritualitas yang kuat untuk melacak Zhao Kun. Dengan kecepatannya saat ini, mengimbangi kecepatan naga angin hitam yang setingkat itu seperti bermain-main, kecil. Namun sekarang masih sangat dekat dengan Zhou, jadi harus menunggu beberapa saat sebelum dia bisa menembak. Setelah setengah hari, naga angin hitam yang ditunggangi Zhao Kun telah memasuki sejuta gunung, yang cocok untuk digunakan secara langsung. Ayo jatuh, bersiap-siap, Ye Xuan mengingatkanku. Oke, Tuan Muda, mengangguk di ruang hewan peliharaan. Pada saat berikutnya, Ye Xuan langsung menerapkan mata kemuliaan. Setelan yang cemerlang akan membungkusnya pada saat itu, dan napasnya juga terbuka dan langsung dipancarkan. Mata keheningan, cahaya perak menyala, dan langsung menerobos kehampaan menuju naga angin hitam yang berada di bawah bayang-bayang Vientiane. Oke, Zhao Kun, yang berada di belakang angin hitam, tertegun dan tiba-tiba menoleh dan menemukan keheningan. Serangan diam-diam, seorang tuan dari keluarga Zhao berteriak dan meninju dengan tinjunya. Hei, keheningan itu pecah. Vientiane telah memiliki pengetahuan spiritual, jadi serangan diam-diam itu tidak mudah berhasil. Ye Xuan tidak memikirkan serangan diam-diam itu. Satu-satunya keheningan yang ada hanyalah makanan pembuka. Tikus-tikus pemberani, mengapa kau menyerangku? Zhao Kun menoleh dan berteriak pada Ye Xuan, mengenakan baju besi emas yang cemerlang. Keluarga Zhao, kaulah yang menyerang. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung keempat orang Zhao Kun untuk menunjukkan mata larangan dan mata yang menyala-nyala. Tidak hanya itu, tetapi juga Zhou Ya dan naga angin hitam yang mereka tunggangi. Serangan spiritual, Zhao Kun dan yang lainnya melihat sekilas, dan tiba-tiba ada rasa sakit yang membakar di hati mereka, tetapi mereka tidak memikirkan Zhou Sheng sebelum setengah hari. Wan Xiang ada dua, berani menyerang kita dan menemukan kematian. Tuan dari keluarga Zhao dengan keras minum dan mencondongkan tubuh ke arah Ye Xuan. Kau bukan lawanku, pergilah bersama. Ye Xuan berteriak dengan sangat arogan. Saat berikutnya, ada ribuan pedang Zentian yang tersapu. Megatron sekarang berada di level yang sama dengan Ye Xuan, keduanya adalah dual di Vientiane, jadi kekerasannya bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh orang biasa. Ribuan pedang Zentian digulung, bahkan jika Zhao Kun tidak berani mempedulikannya, jadi dua sepeda roda 3 Vientiane lainnya juga langsung dikirim. Vientiane adalah triple, tidak dikendalikan dengan baik, jadi maaf, Ling Jian, kunci aku. Ye Xuan melihat ketiga Master Zhao yang menggunakan kekuatan Vientiane untuk melaju ke arahnya. Hei, 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 tanpa menunggu ketiganya bereaksi, ada pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit, mengunci mereka bersama-sama. Pada saat yang sama, jatuhnya juga tiba-tiba muncul, dan membagi ratusan avatar, dan kemudian melemparkan api iblis 7 warna dalam kegilaan pedang. Berhenti. Ketika Zhao Kun melihatnya, dia juga berteriak keras. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak ganda di Vientiane akan menjebak tiga tuannya dari 3 adegan Vientiane Zhao. Sekarang, dia tidak bisa duduk dan menonton. Namun, itu pada saat pembebasannya. Panggil, telapak tangan putih dan halus, langsung menghantam punggungnya, dikombinasikan dengan serangan Vientiane, sangat kuat. Zhao Kun tertangkap tidak siap, dan napasnya langsung tidak teratur. Setelah semburan darah, dia juga berteriak, "Bao, kamu dan dia adalah kelompok. Siapa yang menyelinap padanya, yang masih digunakan?" Selain tiga tuan dari keluarga Zhao, hanya ada keluarga Zhou Ya minggu ini. Bukan Zhou Ya, siapa itu? Jika Ye Xuan setengah hari yang lalu, saya khawatir tidak mudah untuk mengendalikan Zhou Ya. Namun, setelah terobosan, Ye Xuan langsung membangun jiwa kedua, dan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Zhao Kun mungkin tidak dapat mengendalikannya secara langsung, tetapi Zhou Ya adalah dualitas Vientiane, dan Ye Xuan masih dapat melakukannya. Namun, yang tidak dapat dibayangkan Zhao Kun adalah bahwa bukan hanya Zhou Ya yang berkhianat, tetapi juga hewan peliharaan yang telah dipeliharanya selama bertahun-tahun. Naga angin hitam, hei, naga angin hitam Tianlong meraung, dan sebuah cakar keluar, langsung memegang Zhao Kun di tangannya. Apa? Zhao Kun terkejut. Naga angin hitam Tianlong ini telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia telah mengembangkan banyak bakat dan harta. Namun, hari ini, dia bahkan mengkhianatinya.
Bagaimana ini mungkin? Namun, ini bukan saatnya dia terkejut. Bahkan kamu berani mengkhianatiku, cari mati.